Di layar kelihatan ya? Kelihatan? Kalau sudah, saya mulai. Kelihatan Ustaz. Nah, mulai sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari beberapa catatan untuk merangkum dari keterangan diagram di halaman 1 paket 8. Pertama, kita konsentrasi lihat di kotak yang di layar ini yang sebelah kanan. Ini kalau kita zoom-nya pakai handphone, posisinya di landscape ya, ditidurkan. Kemudian kalau menghalangi, ada gambar saya menghalangi, silakan diklik dari jarinya, diperbesar bisa. Jadi dengan nama jumlatun ismiyatun. Jumlah artinya rangkaian kalimat, ismiyatun bermaksud yakni terdiri dari isim. Jumlatun ismiyatun rangkaian kalimat yang terdiri awalannya dengan isim. Nah, jumlatun ismiyatun atau jumlah ismiyah itu hakikatnya pada awalnya terdiri dua kata. Kata yang pertama posisinya sebagai mubtadaun, kata yang kedua sebagai khobarun. Hari ini kita bahas yang mubtadaun. Kita bahas tentang posisi isim sebagai mubtada. Yang pertama di layarnya kelihatan dari gambar diagramnya, dari tulisan mubtadaun mengarah ke atas, belok ke kiri, terus yang paling atas. Isim yang kategori mubtada, kalau dilihat dari aslinya adalah, isimnya adalah ma'rifatun. Apa secara bahasa ma'rifatun? Yang dikenal. Yang dikenal dengan ciri alif lam. Yang kedua, isim sebagai mubtada, kalau dilihat dari i'robnya atau perubahan harokatnya adalah marfu'un. Apa marfu'un? Berakhiran doma aslinya. Sedangkan isim yang sebagai mubtada, kalau dilihat dari macamnya, ada dua macam mubtada itu. Ada mubtada sorihan. Sorihan ini bacanya sorihan artinya murni. Sorihan artinya murni. Yang kedua macamnya adalah mu'awalan disorihin. Artinya maksudnya adalah diperjelas. Diperjelas maksud dari kemurniannya itu. Ini kalau saya baca, karena gundul, saya baca. Jadi mubtada ada dua macam. Ada mubtada sorihan, sorihan dalam keadaan murni. Kalau mau awalan dalam keadaan diperjelas, diperjelas bisorihin, diperjelas kemurniannya. Kan kita bahas 4 kotak ini, ma'rifatun, marfu'un, sorihan, dan mu'awalan bisorihin. Kita bahas pada pertemuan kali ini keempat istilah ini. Pertama kita buka dulu yang ma'rifatun. Saya kotai warna merah. Isim sebagai mubtada, mubtadaun, kalau dilihat dari aslinya, asli wujud lafadznya adalah isimnya adalah berjenis ma'rifatun. Secara bahasa, ma'rifatun artinya yang dikenal. Contoh dalam kalimatnya. Catatan yang sebelah kanan atas. Mubtada bentuk aslinya adalah berwujud isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Mana tanda ma'rifatnya adalah isimnya berawalan alif lam. Contoh di sini Alkitabu hakun. Kitab itu benar. Alkitabu posisi mubtadaun dengan ciri depannya alif lam maka isimnya ma'rifat. Yani kitabnya sudah dikenal, sudah tertentu. Kemudian hakun sebagai khobarnya. Kita hari ini konsentrasi bahas yang mubtada saja. Jadi isim yang posisi mubtada itu bentuk aslinya adalah isimnya, tulisannya berawalan alif lam. Itu bentuk aslinya. Nah di Al-Quran ada juga isim yang posisi mubtada tidak alif lam. Kenapa boleh? Jawabannya adalah pada tampilan berikutnya. Jadi isim aslinya mubtada harus alif lam. Tidak boleh tidak alif lam. Harus alif lam. Ini kaidah paling mendasar dulu. Isim kalau mubtada harus alif lam. Berikutnya. Mubtada bentuk aslinya berwujud isim ma'rifat. Ini bentuk aslinya. Asli adalah isim ma'rifat. Tapi di Al-Quran atau dalam keadaan kaidah bahasa Arab, mubtada boleh dirubah pakai isim nakiro. Apa nakiro? Isim yang asing. Tidak pakai alif lam. Tapi ada syaratnya. Ini ya. Jadi kalau kita barangkali pengen merubah-rubah atau mengetahui
mubtada khobar dengan ciri tertentu bisa. Jadi mubtada bentuk aslinya adalah isim ma'rifat, yakni isimnya dengan ciri depannya alif lam. Tapi mubtada dengan ciri isim ma'rifat adalah boleh dirubah menjadi isim nakiro. Apa syaratnya? Yang pertama, syaratnya adalah isimnya didahului huruf nafi, huruf yang artinya tidaklah, atau didahului huruf istifham. Contoh, tadi kan berbunyi Alkitabu hakun. Sekarang alnya saya hapus. Alkitabu saya tanwinkan kitabun. Kenapa boleh dirubah kitabun? Ada syaratnya. Karena didahului lafadz ma, tidaklah. Ma kitabun hakun. Tidaklah kitab itu benar. Ini artinya. Atau isimnya yang mubtada yang harusnya alif lam saya rubah tanwin. Tapi syaratnya ada. Didahului huruf-huruf istifham. Misalnya apakah? Hal kitabun hakun. Apakah kitab itu benar? Tanda tanya. Ini syaratnya kalau mubtadanya dirubah pakai isim nakirotun. Isim nakiro. Harusnya istifham, harusnya depannya alif lam, bisa dirubah jadi isim nakiro yang tanwin. Dengan syarat yang pertama adalah didahului huruf nafi, yang kedua atau didahului huruf istifham. Ini syarat yang pertama, syarat nomor 1. Berikutnya, mubtada bentuk aslinya berwujud isim ma'rifat. Mubtada boleh pakai isim nakiro. Syaratnya yang kedua adalah mubtada nakironya itu harus punya sifat. Ya, ini punya naktun, punya sifat. Mubtada yang nakiro, yang alif lam. Contohnya apa? Kita lihat di layar. Ada ayat berbunyi wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun, dan sungguh abdun budak laki-laki mukminun yang mukmin, yang beriman, khairun lebih baik min musyrikin dari laki yang musyrik walau a'jabakum, walaupun mengherankan kalian. Nah, abdun ini mubtada, sedang mukmin adalah sifat bagi abdun. Abdun mubtadanya, khairun khobarnya. Jadi mubtada boleh pakai tanwin tanpa didahului huruf nafi, tanpa didahului huruf istifham, boleh. Asalkan isimnya mubtada nakiro diiringi isim juga yang bermaksud mensifati. Boleh nakiro isim mubtadanya kalau ada isim lagi berikutnya yang statusnya sebagai naktun atau sifat bagi isim yang sebelumnya itu. Ini contohnya. Abdun mubtadaun, mu'minun adalah naktun. Naktun li abdun. Naktun li mubtada. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua adalah mubtada boleh pakai isim nakiro dengan syarat si isim mubtadanya itu harus punya isim berikutnya sebagai sifat atau naktun bagi dirinya. Ini syarat yang kedua. Sekarang berikutnya. Mubtada bentuk aslinya berwujud isim ma'rifat. Mubtada boleh pakai isim nakiro. Syaratnya yang ketiga adalah mubtada nakironya punya mudhof ilaihi atau disandarkan kepada sebelumnya. Ini harus syarat-syaratnya. Harus mudhof ilaihi. Itu mubtada nakironya. Contohnya, Rasulu ada Allahi. Rasulullahi. Rasulu mubtadanya, Muhammadun khabarnya. Rasulullahi Muhammadun. Utusan Allah itu adalah Muhammad. Ini contohnya. Jadi Rasulu isim nakiro. Apa nakiro? Tidak pakai alif lam. Kenapa boleh jadi mubtada? Karena ada mudhofnya sebelah kiri. Ada mudhofnya. Isim yang sebagai mudhofun ilaihi. Isim yang disandari oleh lafadz Rasulu. Ini namanya dibolehkannya mubtada pakai isim nakiro. Contohnya Rasulullah Muhammadun. Ini contohnya. Tapi di Al-Quran, kalau kita nyari lafadz Rasul Muhammadun, nggak akan nemu. Nemunya adalah di balik surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah, dan seterusnya, waladina ma'ang. Jadi Muhammad Rasulullah di balik. Jadi sekilas loh ya, dalam tanda kutip, kalau berbunyi Muhammadun sebelah kanan, kita bayangkan berbunyi Muhammadun Rasulullah, berarti Muhammadun sebagai mubtada, yang tanwin, yang nakiro. Padahal nggak ada syarat tertentu sebelumnya. Nggak ada huruf
nafi sebelumnya, nggak ada huruf istifham sebelumnya, nggak ada apapun. Nah, tapi kenapa boleh ya? Inilah Quran. Jadi ada kalanya sekilas menyalahi kaidah, berhubung Quran nggak boleh disalahkan. Jadi aslinya kalau di awal kalimat berbunyi pakai al-Muhammadu Rasulullah. Itu aslinya. Tapi di Quran ternyata tidak, Muhammadun Rasulullah. Tanwin Muhammadnya. Jadi syarat ketiga adalah isim kalau mubtada boleh pakai isim nakiro atau tidak alif lam dengan syarat isimnya punya mudhof ilaihi, punya isim beringat sebelah kiri yang disandari oleh si mubtada tersebut. Ini syarat yang ketiga. Berikutnya, syarat yang keempat, mubtada boleh pakai isim nakiro. Syaratnya adalah yang keempat, mubtada nakironya didahului khobar, tapi khobar yang jar majrur atau khobar yang isim dorof. Ya. Jadi boleh mubtada berupa jar majrur atau berupa isim dorof. Misalnya, alaihi ajrun. Ya. Alaihi ajrun. Ini contohnya. Khobarnya alaihi, mubtadanya ajrun. Ya, nih. Jadi mubtada boleh tanwin atau pakai isim nakiro dengan syarat didahului atau sebelumnya khobar duluan. Khobar duluan yang khobarnya berwujud jar, huruf jar dan isim yang majrur. Atau khobarnya duluan yang berwujud isim dorof zaman atau isim dorof makan. Nah, biasanya di Al-Quran, dan itu kaidahnya, isim dorof zaman, isim dorof makan, sebelah kirinya adalah disandari atau mudhofun ilaihi. Jadi, kedua-duanya lafadz ajrun, posisinya sebagai mubtadaun, pakai isim nakiro, pakai isim yang tidak alif lam. Kenapa boleh? Karena diakhirkan, mubtadanya diakhirkan. Nah, kenapa diakhirkan? Karena khobarnya berupa jar majrur atau khobarnya berupa isim dorof zaman atau isim dorof makan. Ini syarat yang keempat. Ini ternyata mubtada kalau diupas detail seperti ini, detailnya. Berikutnya, yang syarat yang kelima. Ada 5 syarat masalahnya. Mubtada boleh pakai isim nakiro dengan syarat yang kelima sekarang syaratnya. Apa? Yakni mubtada nakironya berwujud masdar ya, berwujud masdar, tapi isim masdar yang ditakwilkan dari fi'il mudhari yang mansub, yang ditakwilkan, yakni apa diidentikan ini maksudnya, yang ditakwilkan, disamarkan arti kasarnya samaran, jelmaan, bayangan dari fi'il mudhari yang mansub. Harus mansub ya, yang mansub. Contohnya, wa antasumu khairun lakum. Ya. Wa antasumu khairun lakum. Antasumu ini kan jumlah fi'liyah. Tasumu fi'ilnya, fa'ilnya kalian. Nah, berarti mubtada itu tidak harus berwujud isim, bisa juga berwujud fi'il. Fi'ilnya adalah pengganti dari masdar yang berbunyi masdarnya siyamukum khairun lakum. Apa siyamukum? Puasa kalian khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Siyamu ini masdarnya, soma yasumu fi'ilnya, siyamun saumun, siyamun jamanya, saumun siyamun masdarnya. Jadi aslinya adalah siyamukum. Siyamu adalah mubtada, khairun khobar. Oleh Allah, siyamu yang berwujud masdar, yang sebagai mubtada disamarkan, disembunyikan. Di dalam fi'il berbunyi antasumu. Kenapa? Karena ingat bahwa masdar termasuk isim mustaq. Oh, berarti di dalam isim mustaq ada perbuatan fi'il. Karena hakikatnya isim mustaq berasal dari fi'il. Nah, makanya oleh Allah dirubah. Siyamukum dirubah wa antasumu. Dan sekiranya kalian berpuasa, khairun lakum. Lebih baik khairun lakum bagi kalian. Nah, sekarang irobnya an itu apa? An namanya
An namanya huruf masdaria karena pengganti isim masdar. An namanya huruf masdaria, tapi amalannya, an kan huruf amilah. Amalannya adalah menasabkan, memansubkan mudhari yang tadinya marfu'un menjadi mansubun. Maka kalau di i'rab seperti ini, kalau i'rab, wa, misalnya ya, saya i'rab ini berkata, wa harfu isti'nafiyatin mabniun ala fatahin. An harfu masdariyatin wa nasbin. Jadi i'rabnya double ya, merangkap namanya an. An adalah harfu masdariyatin wa nasbin. Apa masdaria? Namanya. Apa nasbin? Amalannya. Amalannya. Menasabkan masalahnya. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatun nasbihi hadfun nuni. Ini namanya wa antasumu. Nah, dalam kitab-kitab i'rab yang jumlah, kalau ada fi'il mudhari, ini berlaku umum ini, kaidah umum. Kalau nemu fi'il mudhari, kok kondisinya mansubun bi'an, mansubnya gara-gara an, maka dipastikan istilah i'rabnya adalah namanya masdar mu'awwal namanya. Wal jumlatul fi'liyatu namanya masdar mu'awwal. La mahalal minal i'rab li'annaha masdar mu'awwalun. Masdar mu'awwal. Apa masdar? Yakni isim yang mubtada disamarkan. Apa mu'awwal? Apa mu'awwal itu diperinci, diperjelas, masuk dari kata siamu tadi itu. Ini langsung kesimpulan ini, di mana ada fi'il yang mansubun mudhari lo ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi'an, maka kedua kata tersebut adalah di balik dua kata ini ada masdar yang tersembunyi. Tuh. Jadi sebagai samaran. Jadi kedua lafadz an dengan fi'il tersebut samaran dari siyamukum, dari masdar tersembunyi, masdar yang nakiro, yang posisi sebagai mubtada yang nakirotun. Ini contohnya. Jadi antasumu jumlah fi'liyah samaran dari isim masdar. Ini yang syarat yang kelima. Berikutnya dalam diagramnya, tadi sudah kita bahas, mubtada ditinjau dari aslinya bahwa ma'rifatun. Sekarang kita bahas mubtada dilihat dari i'rabnya. Apa i'rabnya mubtada? Marfu'un. Marfu'un. Kita buka catatan tentang marfu'un. Kita baca pojok kanan atas. Mubtada harokat aslinya adalah dhammatun. Apa sih dhamma itu? Nama harokatnya. Nama istilah tajwidnya. Nama harokatnya dhammatun. Berikutnya, mubtada itu dilihat dari i'rabnya. Apa i'rab itu? Perubahan bunyi harokat. Itu marfu'un. Apa sih marfu'un? Ini istilah bermaksud nama kedudukan harokatnya. Marfu'un adalah nama kedudukan harokatnya. Kalau dhammatun, nama harokatnya. Kalau marfu'un, kedudukan harokatnya. Nah, karena harokat nempel pada isim, berarti satu kesatuan. Isim yang marfu'un adalah isim yang menduduki posisi marfu'un. Atau gini, isim yang akhiran dhamma adalah isim yang akhiran dhamma adalah isim yang menduduki posisi marfu'un. Alkitabu hakun. Alkitabu mubtadanya, hakun khobarnya. Alkitabu marfu'un, hakun juga sama marfu'un. Tandanya marfu' wa alamatur raf'i dhammatun. Apa dhamma itu? Nama tanda harokatnya. Jadi beda loh ya. Dhamma dengan marfu' beda hakikatnya. Apa dhamma? Nama harokat. Apa marfu? Letak harokatnya. Kedudukan harokatnya. Jadi apa? Marfu'un. Berada di posisi apa marfu'un? Ditinggikan. 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 Ini berada di posisi di atasnya isim tersebut. Ini contoh alkitabu hakun. Oh, berarti mubtada itu aslinya adalah akhirannya dhamma.
aslinya akhirannya kelihatan ya. Kelihatan doma. Lah kalau kita nemu isim yang posisi mubtada, ternyata kok nggak doma, bagaimana hukumnya? Itu namanya mabniun ala apa? Terus ditambahi fi mahali, dalam keadaan fi mahali rof'in, dalam keadaan menduduki posisi marfu maksudnya. Menduduki posisi doma gitu maksudnya. Misalnya misalnya ya, alladzina apa misalnya? Alladzina adalah mubtadaun. Jadi ismul mausuli mabniun ala fatahin fi mahali raf'in mubtadaun. Mubtadaun. Kenapa raf'in? Karena aslinya alladzinu. Berhubung tidak boleh nu, tetap na, maka mabniun ala fatahin ditambah kata-kata fi mahali, di dalam keadaan menempati posisi isim yang harusnya di situ marfuun. Itulah istilahnya namanya fi mahali. Apa? Di dalam keadaan menduduki tempatnya isim lain yang aslinya akhirannya doma. Nih ya. Jadi isim mubtada i'rabnya harus marfuun. Nah ya, ini contoh. Berikutnya, dalam diagram kita bahas yang bawah lagi. Mubtada dilihat dari macamnya sekarang. Macamnya. Ada mubtada sebutannya sorihan, ada sebutannya muawalan bi sorihin. Kenapa sorihan? Kenapa istilahnya kok dimansubkan? Kok nggak kayak di atas? Ma'rifatun didomakan. Marfu'un didomakan. Kenapa kalau dilihat macamnya kok dimansubkan sorihan? Karena bermaksud hal keadaan. Dalam keadaan murni. Dalam keadaan murni. Sorry kan artinya murni. Kita buka contoh mubtada yang keadaannya sorry kan atau murni. Sorry kan artinya murni. Maksudnya apa? Murni berwujud pakai isim. Murni pakai isim, tidak pakai huruf, tidak pakai jar majrur maksudnya. Tidak pakai apalagi ya fi'il, murni isim. Nah, murni isim itu namanya sorihan. Contohnya alkitabu hakun. Alkitabu mubtada berwujud isim. Khobarnya ini hakun sebagai khobarnya berwujud isim. Oh, berarti karena alkitabu sebagai mubtada ternyata berjenis isim, maka alkitabu disebut mubtada dalam keadaan sorihan. Apa sorihan? Murni berwujud isim. Namanya sorihan. Lawan katanya sorihan apa? Muawalan bisorihin. Sekarang catatan istilahnya. Apa sih muawalan? Diperjelas. Apa sih bisorihin? Kepada kemurnian. Maksudnya diperjelas kemurniannya, yakni maksud isimnya diperjelas oleh Allah dengan jumlah fi'liyah. Contoh yang tadi kita bahas, misalnya berbunyi wa antasumu khairun lakum. Nah, karena mubtadanya tidak berwujud isim, tapi berwujud fi'il, oh berarti kalau dikatakan kuat-kuatan ya, kuat-kuatan, lebih kuat fi'il daripada isim. Kenapa? Karena hakikatnya adanya fi'il adalah bermaksud memperjelas maksud dari isimnya. Contoh, mari kita bayangkan di Al-Baqarah ayatnya berbunyi gini, siyamukum khairun lakum. Saya baca ya, siyamukum khairun lakum. Yang arti berkata, hal perbuatan puasa kalian khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Saya ulangi, siyamukum, puasa kalian khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Nah, kalau berbunyi puasa kalian, ini masih belum jelas ini. Kenapa? Karena kata-kata puasa kalian, maksudnya apa? Apakah pahalanya? Apakah waktu berpuasanya? Apakah ikhlas enggaknya puasanya? Enggak jelas ini. Nah, diperjelas. Oh, ternyata bermaksud amalan puasakan, amalannya. Nah, jadi mengamalkan berpuasanya itu maksudnya. Bukan bicara pahalanya, mengamalkannya itu. Karena pakai fi'il, berarti fungsinya fi'il tasum adalah memperjelas spesifik maksud dari kata-kata masdar. Kenapa? Karena namanya masdar itu masih umum, belum spesifik. Ya.
Namanya masdar masih umum, belum spesifik. Nah, ini contohnya. Jadi, siyamukum isim yang mubtada sorihan. Kenapa sorihan? Karena berwujud isim. Oleh Allah, sorihan diganti mu'awwalan bi sorihin. Makanya dalam i'rab jumlah, dalam berbagai kitab i'rab jumlah, fil mudhari yang mansubun bi'an dipastikan ada istilah mu'awwal. Kenapa? Hasilnya mu'awwalan bi sorihin. Namanya masdar mu'awwal. Nah, ini contohnya mubtada dalam keadaan mu'awwalan bi sorihin. Yakni diperjelas kemurnian lafat masdarnya. Maksudnya seperti itu. Contoh gini bahasa Indonesia misalnya ya, saya berbunyi gini bahasa Indonesia. Makananmu tidak enak. Misalnya begitu ya. Makananmu, misalnya bunyi makananmu tidak enak. Maksudnya apa makananmu itu? Apakah rasanya? Apakah jumlahnya sebagainya? Itu nggak jelas. Nah, ketika dimakan makananmu kalau dimakan tidak enak. Nah, ini kata-kata dimakan itu namanya mu'awalan bisorihin. Jadi kata-kata dimakan itu memperjelas dari kata-kata masdar makananmu. Ini contoh seperti itu. Nah, ini jadi sekali lagi siyamukum mubtada yang sorihan, kalau antasumu mubtada yang mu'awalan bisorihin. Ini singkat catatan dari diagram tentang mubtada. Sebelum saya lanjutin, ada yang tanyakan, silakan. Tanyakan. Sebelum saya berikan latihan, boleh speakernya diaktifkan, barangkali tanya tentang bab tentang mubtada dulu. Silakan. Dari diagramnya tadi, saya buka lagi diagramnya. Tentang mubtada, tinjauannya ada 3 bab. Bab tentang tulisan wujud aslinya isim ma'rifat. Yang kedua, mubtada, babnya tentang i'rabnya atau tanda harokatnya. Yang ketiga, mubtada tentang wujudnya, apakah berupa isim atau bukan berupa isim. Itu namanya dilihat dari macamnya. Jadi dalam kaidah ilmu nahwu, bahasan mubtada cuma 3 ini. Dibahas tentang aslinya, atau tentang i'rabnya, atau tentang macamnya. 3 ini udah lengkap. Tanyakan, silakan tentang 3 ini. Kalau enggak saya bertanya gantian. Ada yang nanyakan? Saya nanya, Ustaz, saya nanya, jadi selain isim ma'rifah dari mubtada itu mubtada itu ya, mu'awalan bisorihin. Betul. Betul. Ya Ustaz, makasih. Ya, pokoknya kalau mubtadanya tidak berwujud isim, ya, tidak berwujud isim, itu istilahnya mu'awalan bisorihin. Itu istilah saja. Tapi istilah ini yang nggak dipakai di i'rab loh ya. Nggak dipakai di i'rab ini. Maksudnya tidak dirangkaikan. Nggak apa-apa. Nggak dipakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah bilang li'annaha sorihan. Nggak usah gitu. Nggak usah gitu. Atau li'annaha mu'awalan bisorihin, tidak usah di. Kenapa? Kedua sini nggak dipakai dalam kaidah i'rab, nggak dipakai. Ini sekedar pemahaman saja bahwa macamnya mubtada ada 2. Ini macamnya. Berarti dalam praktek nulisnya, dalam praktek jawabnya. Tapi ketika dalam praktek merangkai istilah kaidah i'rabnya, tidak usah diucapkan li'anna sorikan, nggak usah. Misalnya alkitabu hakun. Ini contoh ya, ini contoh yang salah. Sebut dulu. Dari layarnya ya. Alkitabu hakun, alkitabu mubtadaun marfuun. Li'annaha sorikan, nggak usah gitu. Salah malahan. Salah. Jadi sorikan hanya sekadar pemahaman saja bahwa ini isim, oh sorikan murni. Nah, istilah sorikan jangan dimasukkan dalam istilah i'rab, nggak boleh malahan, salah. Yang kedua, li'anna, misalnya li'anna mu'awalan bisorikin, salah. Kalau dimasukkan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Malah salah malahan. Itu hanya pemahamannya saja istilah itu. Nah, ya silakan sementara. Kalau nggak ada, sekarang saya bertanya. Di layar kita lihat, ini saya kutip Al-Baqarah ayat 25, juz 1. Ya. Nah, mari kita pilah-pilah jumlah-jumlahnya. Dan akan kita cari alasannya. Kenapa jumlah itu, kenapa jumlah ini. Ya, kalau mengenai arti, kita sudah lancar semuanya barangkali. Insya Allah sudah lancar artinya. Kalau i'rab perkata sudah lancar semuanya. Sekarang kita bahas i'rab jumlahnya. I'rab jumlahnya. Yang pertama, sahabat dulu berkata ya, wabasyiri dan gembirakanlah.
Wabashiril ladina, dan gembirakanlah orang-orang yang. Ingat bahwa langsung catatan ini, barangkali lupa saya ingatkan. Apa? Yakni kalau nemu fiil, terserah ini, berlaku umum. Entah fiil madi, mudore, atau amar. Kalau nemu fiil, huruf terakhirnya kasro, contoh ini ya, basyiri, kasro, maka dipastikan tidak asli harokatnya. Tidak asli. Nah, kalau gitu aslinya apa? Aslinya adalah sukun. Entah fiilnya mudore atau fiil amar. Akhirnya sukun. Nah, kenapa oleh Allah dirubah kasro? Jawabannya adalah untuk dibaca wasol, dibaca sambung, memudahkan ketika membaca wasol. Wabashiril ladina. Kenapa dirubah kasro? Untuk memudahkan wasol. Karena kalau tidak dirubah kasro alias tetap aslinya sukun, basyir kan fil amar akhiran sukun. Basyir kalau rohnya sukun, maka ketika dibaca wasol dengan ladina, menyusahkan, menyulitkan. Kenapa? Karena roh sukun ketemu lam bersida bertasdid. Lamnya double. Susah bacanya. Jadi kesimpulan, nemu fil amar atau fil mudhari akhiran kasro dipastikan adalah tidak asli. Aslinya sukun. Ya. Maka kalau baca berkata wabasir rohnya sukun. Dan gembirakanlah atau dan sampaikan kabar gembira. Ya. Ini kalau saya tanyakan, basir ini termasuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah wabasir ini. Silakan tebak. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dua lafaz, fi'il dan fa'il. Basir fi'ilnya, mana fa'ilnya basir? Alladzina. Mustatirun. Domirun mustatirun. Ya, domirun mustatirun fi wujuban takdiru anta. Domir mustatir. Yang arti berkata adalah gembirakanlah olehmu, wahai Muhammad. Sampaikan kabar gembira kepada siapa? Nah, kalau aladina ke kiri ini adalah maf'ulun bihi, ya. Jadi basir adalah fiilnya, aladina adalah ini kalau di Irob ya. Ini contoh saya sendiri dulu. Saya sendirian. Aladina ismul mausuli mabniun ala fatahin fi mahallin nasbin maf'ulun bihi dari fi'il basiri. Maf'ulun bihi dari fi'il basiri. Maf'ulnya alladzina. Udah ya? Nah, sebelah kiri alladzina ternyata jumlah fi'liyah. Lah kalau jumlah fi'liyah itu saya tanya, apakah ada kedudukan dalam i'rabnya jumlah fi'liyah amanu ini? Laha mahalun minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab? Pilih mana? Amanu. La mahalalah minal i'rab. Nah, gimana cara mengetahuinya? Gampang. Ini loh. Dirasakan pemahaman ayatnya. Apa artinya basir? Gembirakanlah. Sampaikan kabar gembira. Ingat bahwa fi'il amar yang rubai, apa rubai? Jumlahnya 4 huruf. Contoh di sini, ba, shin, ro. Nah, fi'il amar atau madi mudhari amar sama ya. Fi'il amar atau fi'il semua fi'il yang rubai itu adalah kategori fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh objek. Maka kalau berikutnya adalah kalimat yang kedudukannya sebagai objek. Contoh di sini, wahai Muhammad, Bashir, sampaikan kabar gembira atau gembirakanlah. Gembirakanlah. Siapa? Siapa ya Allah? Siapa yang bisa gembirakan siapa? Nah, butuh objek kan? Ya ini orang-orang. Nah, maka aladina adalah sebagai objek. Nah, orang-orang yang mana? Yang kan aladina, yang orang-orang yang beriman. Berarti amanu adalah satu paket dengan aladina. Karena satu paket, makanya amanu nggak punya kedudukan, tidak sebagai maf'ul, tidak sebagai apapun. Kenapa? Karena menyatu dengan aladina. Nah, menyatu namanya silatu, gitu maksudnya. Silatu. Karena aladina kan nggak jelas. Wahai Muhammad, sampaikan gembira kepada siapa? Orang-orang. Orang-orang yang mana ya Allah?
orang-orang yang amanu. Ya. Yang amanu. Ya. Berarti amanu wa amilu, kedua fi'il ini adalah dua-duanya la mahallalaha. Apa? Nggak punya kedudukan dalam i'rab. Ya. Dalam i'rab jumlah loh ya. Itu jumlah. Kalau i'rab perkata kan punya kan, mabniun kan fi'il madhi. Kita bicara sekarang i'rab jumlah. Jadi dalam i'rab jumlah, i'rab rangkaian kalimat amanu dan amilu tidak punya kedudukan. Kenapa? Karena kedua fi'il adalah sudah masuk dalam diri lafaz alladzina. Sudah tersambung apa? Silatul mausul, sambungan dari yang tersambung. Oh, berarti amanu adalah tersambung oleh lafaz alladzina. Alladzina lah yang hakikatnya sebagai maf'ulun bihi. Sedangkan amanu dan amilu adalah orang-orang yang dihimpun atau terhimpun dalam lafaz alladzina. Ingat kemarin kajian dari saya tematik, alladzina adalah isim bermaksud menghimpun fi'il, menghimpun orang-orang berikutnya yang tertulis sebelah kirinya gitu maksudnya. Nah, jadi aman dan amil adalah la mahallala minal i'rab. Nah, kalau solihati adalah maf'ulun bihi dari fi'il mana? Dari fi'il amilu ya. Amilu. Oh, berarti hakikatnya alladzina adalah orang-orang yang berbuat beriman amanu dan orang-orang yang berbuat amilu solihati. Berarti kalau dirangkai lengkapnya adalah wal jumlatu ya. Wal jumlatu alladzina amanu wa amilu solihati. Sampai itu ya ini. Wal jumlatu alladzina amilu solihati fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu. Maf'ul dari fi'il mana? Basir. Nah, basir. Ini maf'ul bihi. Berikutnya, dijawab ya sama-sama. Anna lahum, arti perkata sesungguhnya bagi mereka. Anna sama dengan inna ya. Bedanya apa inna dengan anna? Silakan jawab. Telepon isim. Kalau inna di awal kalimat, anna di tengah. Oh, ya. Ini yang jawab dalam kondisi nyetir mobil ya ini ya. Iya. Iya. Ketahuan klaksonnya, tin gitu. Inna awal kalimat, anna tengah kalimat. Karena ketahuan Rabu Jumat pulang kampung ketahuan. Ya. Inna awal kalimat, anna tengah kalimat. Ini langsung kesimpulan, catat kesimpulan, catat ya. Kalau berbunyi inna, maka posisinya adalah mubtada, pasti mubtada. Kalau anna, maka kalau dalam rangkaian jumlah, coba jumlah ya, bukan mutada ya. Kalau jumlah loh ya, kalau berkata mutada, tapi jumlah bukan. Ya, ini jadi ana, kenapa ana tengah kalimat? Loh, kenapa tengah ini gini? Jadi anal inna awal kalimat, ana tengah kalimat. Nah di sini, kenapa Allah pakai anna di sini? Kok pakai inna? Oh berarti tulisan anna lahum adalah rangkaian jumlah yang masih ada kaitannya dengan basir, ada kaitannya. Jadi rangkaian jumlah ini berantai maksudnya. Jadi kenapa kok pakai anna ini ya? Kok nggak pakai inna? Jawabannya adalah kalau pakai anna, oh berarti tulisan anna begini adalah masih ada hubungannya dengan basir tadi itu. Ya. Sebagai maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi yang kedua. Jadi gini kasarnya gini. Wahai Muhammad, Bashir, sampaikan kabar gembira. Berupa apa Allah? Berupa surga bagi mereka. Gitu maksudnya. Dari Bashir, jannatin, anna jannatin lahum. Kabar gembira sesungguhnya bahwasannya ada surga bagi mereka. Mereka itu siapa ya Allah? Alladzina amanu wa amilus solihati. Gitu aslinya. Jadi hakikatnya adalah dari Bashir ini adalah loncat ke lafaz anna jannatin lahum. Kenapa anna kok nggak inna? Karena posisinya sebagai mansubun. Apa mansubun? Karena maf'ulun bihi. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi dari fi'il mana? Basir. Catat. Jadi kalau inna pasti kedudukannya marfu'un. Kalau anna kedudukannya mansubun. Kedudukan lo ya. Kita nggak bicara perkata ini irobnya, tapi irob jumlah. Jadi anna adalah menduduki rangkaian jumlah berupa mansubun karena maf'ulun bihi
dari fi'il basir. Berarti fi'il basir itu maf'ul bihi-nya ada dua. Maf'ul pertama adalah alladzina sampai solihati. Maf'ul bihi kedua adalah annalahum jannatin. Ya. Dah. Sekarang kita bahas annalahum jannatin yang arti perkata sesungguhnya bagi mereka surga-surga. Nah, silakan jawab. Kenapa jannatin? Kenapa tin ini? Tebak dulu, tin ini apakah marfu'un, mansubun, atau majrurun? Tebak tin ini nih. Tin. Ayo, marfu, mansub, atau majrur? Tin. Tur. Marfu. Ayo. Ayo, tebak. Mansubun, majrurun, apa marfu'un? Ayo tebak. Majrurun bil idofati. Wah, ini namanya berani. Ya. Ini namanya tadi Buden. Ya, namanya berani salah ya. Budelila berani salah ini. Jawabannya keras, salah lagi. Marfu'un. Khobarnya inna, Ustaz. majrurun. Hah? Marfu'un Apa? khobarnya anak. Justru isimnya Anna. Oh, Anna dibalik ya? jannatin. Iya. Oh. Kan jamak mu'annas salim, tanda mansubnya kan kasro. Paham ya? Oh Jadi iya, ya, mansubun. isimnya Ana diakhirkan. Betul. Hati-hati ya. Jangan terkecoh kasro. Tidak semua kasro itu majrurun. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati ini. Ini yang meresap pakai kacamata diganti silindernya ya. Diganti ya. Hati-hati ini. Hati-hati. Harus ganti silinder ini. Hati-hati. Tidak semua kasro pasti majrur. Hati-hati. Ini bukan majrurun. Tapi mansubun. Loh, kenapa mansub? Karena sebagai isimnya Anna. Aslinya apa? Anna janatin lahum. Khobarnya Anna didahulukan berbunyi lahum. Ya. Apa aslinya susunannya? Anna janatin lahum. Oleh Allah dibalik. Anna lahum janatin. Masih ingat kaidah kemarin kita dalam kaidah tematik tadi malam? Khobar kalau didahulukan bermaksud apa? Ayo. 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 Khobar didahulukan bermaksud apa? Kan dulu kan lahum khobarnya. Nah, bukan. Maksud khobar kok dulu kan bermaksud apa kira-kira? Kemarin tadi malam ini jawabannya adalah khobar kalau letak dahulu kan daripada mubtada itu bermaksud kepastian. Kepastian kabarnya. Khobar kan kabar kan kepastian. Contoh gini, ingat ya tadi malam dalam kajiannya gini. Masih ingat ya? Masih ingat? Maksudnya apa? Iya, ya lupa maksudnya. Oh, ya lupa gitu. Ya lupa. Ya lupa ya. Oh, ya ingat. Oh, ya lupa. Singkat gini ya, contohnya misalnya. Ya, misalnya ada panitia bilang gini contoh bicara secara jamin itu misalnya panitia bilang barang siapa menang lomba maka saya beri hadiah. Nih kata-kata maka mendapat hadiah. Itu adalah khobarnya kan hadiah. Karena khobar diakhirkan, nggak jelas. Hadiahnya apa? Belum jelas. Tapi sekarang gini saya balik. Warga sekalian, saya punya rumah. Akan sampai sebagai hadiah barang siapa menang lomba. Nah ini, karena kabarnya hadiah didahulukan, maka namanya kepastian. Kepastian dapatnya kalau lomba. Sama di sini. Makanya dalam konteksnya orang beriman dan beramal soleh, itu kabar gembira oleh Allah, khobarnya berbunyi lahum, didahulukan. Baru jannatin. Ya, didahulukan. Ingat, basir kan gembirakanlah, kabar gembira. Berarti kabarnya berupa lahum kan khobar, didahulukan. Berarti apa? Kepastian, jaminan. Bukan sekedar janji kepastian. Karena lahum duluan. Tidak berbunyi anna jannatin lahum. Tapi anna lahum jannatin. Ini contohnya. Jadi sekali lagi, jannatin mansubun bi anna. Ya ini karena isim anna. Sedangkan lahum adalah khobarnya anna. Udah ya. Berikutnya jannatin. Sekarang hal baru. Namanya tawabi. Di paket 8 catatan PDF halaman 15. Tawabi. Apa cirinya? Gini. Kita lihat jannatin. Jannatin tulisannya tanwin. Ya tanwin. Ini berlaku umum. Catat ini 30 juz berlaku umum. Kalau nemu isim tanwin, entah tanwin an, in, un, nggak pengaruh, pokoknya tanwin.
kalau nemu isim tanwin, kok sebelah kirinya isim tanwin ada fiil, ini berlaku begini, ini kaidah. Kalau nemu isim tanwin, bebas ya, tanwin an, in, un bebas, kok sebelah kirinya ternyata ada fiil, entah fiil madi, fiil mudhari, atau fiil amar, contohnya seperti itu misalnya, maka fiil itu adalah sebagai naktun, sifat dari isim yang tanwin tersebut. Catat ini, catat. Nah, catat ini. Jadi kalau nemu isim tanwin, sebelah kirinya kok ada fiil, maka fiilnya itu menduduki isim yang sebagai sifat bagi isim tanwin tadi itu. Contoh di sini, kata tajri kan fiil. Makanya kalau kita buka Quran terjemahan di Indonesia, minta terjemahan standar Depak, standar Kemenak atau berbagai terjemahan, pasti kata tajri tambah yang. Jannatin tajri tambah yang pasti kata-katanya. Yani sungguhnya surga bagi mereka yang mengalir. Mana tandanya yang? Karena gayanya adalah ini ada isim. Isim yang naktun mensifati dari dapat jannatin. Padahal arti perkatakan fiil nggak boleh, kata-kata yang kan nggak boleh kalau fiil. Ya kan? Namanya kata-kata yang harus pakai isim. Ya kan, betul kan ya? Betul kan? Nah, Betul. namanya fiil kan bukan isim. Kalau perkatakan tajri kan mengalir. Kalau berkata tajri mengalir. Berhubung lafaz tajri itu kedudukannya setelah isim tanwin, setelah isim, maka ditambah kata yang karena mensifati, yang mengalir. Nah, itu. Jadi ada kaidahnya, kapan fiil boleh terjemahnya ditambah kata-kata yang, kapan nggak boleh, kapan boleh, ada kaidahnya. Hati-hati keliru. Nah, sekarang kita tahu sekarang, oh berarti ada fiil, terjemahannya boleh tambah kata-kata yang, padahal nggak ada kata-kata alati. Alati kan biasanya kan alati tajri. Kenapa nggak ada kata alati di sini? Jawabannya adalah karena tajri posisinya sebagai naktun, mensifati dari jannatin. Ya. Padahal kata-kata yang kan alati kan ya, biasanya alati apa misalnya. Ya, ini contohnya. Ini kesimpulannya dari tajri, kalau saya Arab ya, tajri fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Karena muqaddara li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul naqisun, karena mu'talul akhir ya. Karena mu'talul akhir. Apa mu'talnya akhir itu? Ya ini. Mu'talul akhir alal ya'i gitu kalau i'rabnya. Saya ulangi, tajri adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i, gitu i'rabnya. Muqaddaratun alal ya'i atau dhammatun muqaddaratun fi akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Mu'talul akhiri alal ya'i. Karena mu'tal akhir, maka domanya disembunyikan. Sekarang wa jumlatu tajri, kan jumlah fi'li ya kan? Wa jumlatu tajri fi mahalli nasbin. Ingat ya, karena janatin mansub inas juga. Karena nat adalah sifatnya, i'rabnya sama dengan yang diman'uti, yang disifati. Jadi tajri adalah wa jumlatu tajri fi mahalli nasbin naktun li jannatin. Sifat bagi jannatin. Nah, tajri. Nah, sifatnya jannatin apa? Aslinya panjang. Wa jumlatu tajri min tahtiyal anharu, sampai ini ya anharu. Wa jumlatu tajri min tahtiyal anharu fi mahalli nasbin man'utun, maaf ya, naktun li jannatin. Panjang ya. Wa jumlatu tajri min tahtiyal anharu fi mahalli nasbin naktun atau sifat bagi jannatin. Panjang ini, panjang sampai anharu. Kenapa? Karena tajri kan fiil. Mana pelakunya? Mana failnya tajri? Ayo, silakan tebak sini. Mana failnya tajri? Cari. Tajri mengalir. Mana failnya, pelakunya? Anharu. Anharu, benar. Namanya fa'il harus marfu'un dhamma, ya kan? Tajri mengalir. Apanya yang mengalir? Nah, kan butuh pelaku kan?
Oh, al-anharu sungai-sungai. Mengalir dari mana? Min tahtiha dari bawahnya. Jadi tajri fi'il, fa'ilnya anharu. Makanya karena fa'ilnya anharu, namanya jumlah filia terdiri fi'il dan fa'il. Makanya wa jumlah itu panjang. Wal jumlatu tajri min tahtiyal anharu. Kenapa jumlahnya itu sampai anharu? Karena anharu adalah fa'ilnya masalahnya. Harus disertakan, nggak boleh gini. Nggak boleh tarjih saja. Wa jumlatu tajri fi mahalli nasbin natun. Salah. Kenapa? Karena tajri punya fa'il dan fa'ilnya tertulis sebelah kiri. Maka harus diikut sertakan. Maka panjang harusnya. Wal jumlatu tajri min tahtiyal anharu fi mahalli nasbin mansubun bi'an atau naktun dari naktun li atau untuk jannatin. Betul. Udah ya. Nah, sedangkan tajri sampai anharu ini nggak punya kedudukan. Ya, kedudukan ini. Kenapa? Karena ngikuti sifat bagi jannatin. Oh, kedudukan. Berarti khobar yang kedua adalah dari anna lahum sampai anharu. Panjang akhirnya. Jadi di dalam jumlah ada jumlah juga maksudnya. Wal jumlah ini jumlah dalam rangkaian mata rantai panjang loh ya. Jadi wal jumlatu anna lahum sampai dengan anharu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi sani. Yang kedua bagi basir. Ini kalau diurah-urah, dirinci-rinci seperti itu. Di dalam jumlah-jumlah panjang ada jumlah-jumlah rantaian kecil. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi basir fil amar. Ya, butuh karena fil amarnya rubai maka butuh objek karena mutaaddi. Objeknya mana? Maf'ul bihi-nya alladzina sampai solihati. Ini yang pertama. Yang kedua, maf'ul bihi-nya adalah annalahum sampai al-anharu. Nah, berikutnya kullama, silakan tebak. Kullama itu artinya setiap kali. Kullama setiap kali. Silakan tebak. Ini berjenis isim, huruf apa fiil? Kullama. Artinya setiap kali. Kullama. Isim. Apa? Ya, yang benar adalah kullama itu isim. Isim. Nah, jenisnya isim. Sekarang tebak sekarang. Isim apa namanya kullama? Yuk. Dorob zaman. Setiap kali. Betul. Dorob zaman. Setiap kali. Sekarang catat. Ini Pak catat ini ya. Yang masih nyetir nggak bisa nyatat ini ya. Rekam aja, rekam. Nah, begini ya. Ini berlaku ini sepanjang zaman ini, sepanjang zaman. Kalau nemu isim dorob zaman, kita bicara dorob ya. Beda loh ya. Isim zaman, isim dorob zaman. Beda. Kalau isim zaman, isim mustaq. Kalau isim dorob zaman adalah isim jamid. Nah, catat ini. Kalau nemu isim dorob, entah dorob zaman, entah dorob makan, itu kaidahnya adalah harus ketemu isim sebelah kirinya juga. Jadi isim dorob zaman atau isim dorob makan harus ketemu isim juga. Itu kaidahnya. Nah, kalau nemu sebelah kirinya ternyata kok fiil, berarti wal jumlatu. Wal jumlatu, jumlah fi'il ini adalah fi mahalli jarrin majrurun bil idhofati, disandari isim dorob. Kita ulangi, isim dorob, entah dorob zaman, dorob makan, harus ketemu isim berikutnya yang isimnya disandari oleh dia. Nah, kalau ketemu isim dorob zaman atau makan ternyata sebelah kirinya kok bukan isim, ternyata jumlah filia, maka jumlah filia itu kedudukannya adalah menempati isim yang disandari oleh ulama. Maka berbunyi wal jumlatu filia ini adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, catat ini. Ini rangkaian jumlah ini disandari mudhafun oleh isim dorob. Ya. Contoh id, misalnya wa id kola. Id kan ketika kan, maka kola adalah wa jumlatu kola fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi.
disandari lafadz id. Kenapa? Karena semua isim dorof itu harus bersandar pada kata berikutnya. Apa hikmahnya, hakikatnya? Karena namanya isim dorof adalah itu dimensi waktu, dimensi ruang. Ingat bahwa dimensi waktu dan dimensi ruang itu ada ketergantungan dengan benda. Ya, ini hakikatnya. Jadi para ulama sufi ketika mengarang istilah itu ya. Jadi isim dorof zaman, isim dorof makan. Kenapa sebelah kiri harus isim juga? Jawabannya adalah karena isim dorof itu adalah alokasi. Alokasi waktu atau alokasi tempat. Namanya alokasi masih bayangan. Masih bayangan. Sesuatu yang abstrak yang harus disandarkan kepada benda fisikal. Benda fisikal. Namanya alokasi. Contoh, beda loh ya. Lokasi dengan alokasi beda. Misalnya ya, sajadah yasjudu. Artinya apa? Bersujud. Ya, bersujud. Nah, tempat bersujud masjidun. Oh, berarti masjid adalah isim makan. Isim makan. Sekarang ada cerita. Mari kita sholat di lapangan. Ya. Sholat id di lapangan. Oh, berarti lapangan adalah bukan isim makan, tapi isim dorof makan. Ya, isim dorof makan. Ya, apa? Berarti jatahnya sholat di masjid itu dialokasikan ke lapangan. Nah, makanya karena dialokasikan alias dipindah lokasinya, itu namanya dorof. Berarti lapangan adalah sesuatu yang tempat sujud adalah sesuatu yang abstrak yang disandarkan kepada benda fisik lapangan. Makanya isim dorof makan, dorof zaman, butuh benda fisikal untuk disandari. Itulah hikmahnya. Makanya semua fi'il kalau setelah dorof, pasti irobnya adalah fi mahali jarin. Harus jarin. Karena disandari oleh isim dorof. Itu hakikatnya. Sholat di masjid. Tapi kalau sholat di lapangan, oh berarti tempat sujud yang di masjid ini kita bayangkan. Sajadah kita yang di masjid itu kan diangkat melayang menuju lapangan kan, dialokasikan kan. Nah, berarti sajadah kita adalah mewakili isim makan yang di masjid untuk ditempatkan di lapangan. Namanya dorof, makan lapangan akhirnya. Itu hikmahnya kenapa isim dorof harus bersandar kepada isim berikutnya. Karena dorof itu adalah bayangan abstrak, butuh bersandar kepada benda fisikal, termasuk lapangan. Itu sementara hari ini latihannya untuk tentang mubtada, khobar, dan sedikit tentang rangkaian jumlah. Terakhir tanyakan silakan. Terakhir? Nggak ada? Itu dulu ya sementara hari ini. Kita jumpa lagi pada mendatang. Nanti kalau pengen jelas boleh tanya dalam grupnya masing-masing. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.